Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat keimanan, dan nikmat yang besar adalah nikmat agama Islam. Dan nikmat yang lebih besarnya lagi adalah nikmat menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita berselawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala yang harus kita contoh dari Rasulullah. Semua yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita harus ittiba. Ana Ustadz yang berada di rumah, semoga antum dalam keadaan sehat dan kita semuanya diberikan oleh Allah ketakwaan dan keimanan. Pada hari ini Ustadz akan menyampaikan tausiah singkat yang berjudul mulut kita adalah harimau kita. Atau sering kita dengar, mulutmu adalah harimaumu. Mulut kita adalah harimau kita. Karena luar biasa bahaya lisan. Dengan lisan orang bisa bercerai-berai. Dengan lisan orang bisa membunuh orang lain. Dengan lisan orang memfitnah. Dengan lisan orang melakukan keburukan. Dengan lisan seseorang mengolok-olok saudaranya yang lain. Maka anak ustadz semuanya, kalau dahulu remaja-remaja mereka memfitnah dengan mulut mereka. Zaman sekarang yaitu tidak perlu mulut yang berbicara. Tinggal diketik di HP-nya, maka dia telah melakukan yaitu fitnah, kemudian mengadu domba, dan mengucapkan perkataan yang kotor, perkataan yang keji. Bahkan sering kita lihat bahwa anak muda mengatakan yaitu nama-nama binatang yang harusnya dia tidak mengucapkannya. Anak ustadz yang berada di rumah, yakinlah bahwa semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akan jadi rapor kita. Di hari kiamat nanti akan diperlihatkan semuanya, mulai dari yang terkecil akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi memfitnah. Ini adalah sesuatu kebatilan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, yaitu dalam Quran surah Al-Zalzalah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan seberat zarah yang kecil, seberat zarah, maka dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan, keburukan, walau seberat biji zarah, dia juga akan melihat balasannya. Maka Ustadz berpesan kepada diri Ustadz dan kepada kita semuanya, jangan sampai mulut kita, lisan kita menjadi harimau bagi kita. Karena
ada informasi dari wali murid bahwa sekarang perkataan di dalam media massa, perkataannya adalah perkataan yang sangat mungkar, perkataan yang sangat jelek. Bahkan perkataannya adalah perkataan kebun binatang. Maka ini adalah akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Akan diperlihatkan. Maka anak Ustaz, sebelum kita berucap, sebelum kita menulis sesuatu di HP kita, maka timbang-timbang terlebih dahulu. Yang saya ucapkan, yang saya tulis, ini akan membawa saya ke dalam surga, atau sebaliknya akan menghantarkan saya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita timbang. Harus kita timbang apa yang kita ucapkan dan yang kita tulis. Kalau itu kebaikan, silahkan dikerjakan, silahkan ditulis. Baik di media massa, ataupun di Instagram atau yang lainnya. Namun kalau keburukan, yakinlah seberat biji zarah akan diperlihatkan oleh Allah di hari kiamat kepada kita. Jangan sampai rapor kita terima dari sebelah tangan kiri kita. Ini adalah sebuah kehinaan kepada seorang hamba tersebut. Selanjutnya kita ketahui juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Rasulullah mengatakan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik. Kalau tidak, uskut, diam. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita, kalau kebaikan yang kita keluarkan dari mulut kita, maka kita ucapkan. Namun kalau keburukan yang keluar dari lisan kita dan yang kita tulis di media massa, maka akan kita pertanggungjawabkan. Jangan sampai rapor yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, rapor catatan kejelekan. Maka ini adalah sebuah kehinaan kepada hamba tersebut. Itu poin yang pertama, nah Ustadz. Selanjutnya poin yang kedua adalah kita ketahui bahwa di hari kiamat nanti tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam, kecuali akan ditanya 5 perkara. Ustaz akan sampaikan 2 perkara. Perkara pertama adalah berkaitan dengan umurnya. Umurnya kemana ia habiskan? Umur yang diberikan Allah, untuk apa ia habiskan? Poin yang kedua, masa mudanya untuk apa dia pergunakan? Apakah masa mudanya dia pergunakan untuk main game online, mulai dari pagi sampai sore, bahkan solatnya tertinggal, baca Qur'annya tertinggal, zikirnya tertinggal, karena disibukkan dengan game online. Ini adalah perbuatan yang sia-sia. Bahkan kita lihat di game online itu diajari bagaimana cara membunuh. Kemudian di game online itu juga ada perempuan di dalamnya. Ini adalah perbuatan yang sia-sia dan yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Maka anak Ustadz semuanya, hindarilah yaitu bermain game online yang tidak bermanfaat. Yang pertama perbuatannya adalah sia-sia. Yang kedua bisa menjerumuskan kita kepada keburukan. Selanjutnya Ustadz menyampaikan kepada kita semuanya bahwa tadi masa muda kita untuk apa kita pergunakan?
itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pergunakan untuk ibadah, inilah kebaikan. Kita pergunakan untuk maksiat, ini adalah kehancuran kepada diri kita. Maka Ustadz berpesan, jangan sampai anak Ustadz melalaikan waktu yang diberikan Allah untuk bermain game dan juga berucap di dalam dunia maya ucapan yang buruk. Maka ini adalah kehinaan bagi seorang hamba. Ini yang bisa saya sampaikan. Ustaz tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.